Jamaah Maghrib Masjid Jami'ul Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling tepat pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali hanya ungkapan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama tentu adalah nikmat kesempatan disertai kesehatan. Disempurnakan lagi tentu dengan nikmat iman, Islam, nikmat terbesar, sehingga dengan berkumpul semua nikmat itu maka pada kesempatan maghrib ini kembali kita pertama dapat sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjut dengan sholat ba'diyah, kemudian dilanjut dengan duduk sejenak saatan dengan niat iktikaf menunggu datangnya waktu sholat sampai sholat isya berjamaah, sambil kita bermudzakarah, sambil melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin, yaitu menuntut ilmu sebagaimana diperintahkan Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu jika kamu tidak mengetahui. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Perintah membaca berarti perintah belajar. Talabul ilmi fardhah, karena menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Lubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari mulai sholat maghrib berjamaah sampai hari ini, juga amal-amaliyah sebelumnya, Allah terima semuanya menjadi satu amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak bosan kita mohon kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada uswatun hasanah kita semua, suri tauladan kita semua, tak lain dan bukan kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikut. Berharap tentu mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sekali lagi sirah nabawi, maka kita tidak bisa melepaskan dengan orang-orang yang dekat dengannya. Artinya orang-orang yang dekat itu adalah di kalangan para sahabat. Kalau kita melihat generasi sahabat ini, maka ada dua. Ada yang disebut dengan golongan muhajirin, juga ada yang disebut dengan golongan ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum mardu'an. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan satu ayat lain, firman Allah yang lain dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana
simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhirih ayat. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya itu, dengan beliau, dengan dia itu siapa? Tentu adalah para sahabat Nabi. Keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikian sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, yang kita garis bawahi di sini adalah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggali kehidupan Nabi berarti menggali juga kehidupan orang-orang yang bersamanya. Dialah yang dikenal dengan sahabiyah bagi wanita. Kalau kita membaca puluhan mungkin ratusan kitab-kitab hadis, maka ketika kita membaca satu sandaran dalam hadis tersebut, yang dikenal dalam ilmu hadis namanya sanad. Kalau yang terakhir namanya perawi. Misalnya Abdullah ibnu Mas'ud, itulah dikenal dengan istilah sanad. Kemudian rawahu Bukhari Muslim misalnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian ditanya lagi, qultu tsumma ayyu, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu, kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah, rawahu Bukhari Muslim. Maka an itu an Abdullah ibn Mas'ud an Abi Hurairah, ya. Maka selalu ada tambahan gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sedianya maka tidak ada tujuan lain dalam hidup ini kecuali hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah generasi pertama tadi, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dalam ayat berikutnya walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik, ya.
Siapa generasi setelah sahabat itu? Dikenal dalam beberapa kitab tarikh itu ada yang namanya generasi tabi'in. Setelah itu tabi'it tabi'in. Inilah 3 generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan alladzina yalunahum. Jadi ada riwayat pertama itu menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi riwayat lain menyebutkan khairul qurun, sebaik-baik masa gitu ya. Sebaik-baik masa adalah masaku. Masaku itu berarti Nabi dan dengan para sahabatnya. Tsumalladzina yalunahum, kemudian sesudahnya disebut dengan generasi tabi'in. Disebut 2 kali, tsumalladzina yalunahum, kemudian sesudahnya. Itulah yang dikenal dengan tabi'it tabi'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba sedikit bagaimana komentar ya para sahabat Nabi tentang generasi yang disebut dengan sahabat ini. Di antaranya adalah satu dalil, kalau ayat sudah jelas tadi dalam Quran, asar mengenai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Asar ini adalah satu perbuatan, ucapan yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. Maka ucapan dan perilaku para sahabat Nabi ini, ya, insya Allah gitu ya, mereka adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan tentang kemuliaan mereka ini. Kata beliau, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kalau kamu mengikuti salah satu mereka, maka kamu akan dapat hidayah. Misalnya gitu ya, andai kata kita menjadikan satu sahabat sebagai idola dalam hidup, Abu Bakar misalnya, atau Ali, atau Utsman saja ya, maka sudah memadai seseorang itu untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa ulama meragukan keimanan seseorang yang mencaci maki para sahabat Nabi. Saya ingat, tidak perlu saya sebut nama mereka ini ya. Ketika ada penyebutan yang jelas, mereka ini orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Diriwayatkan mengenai ketika Abu Hurairah itu kondisi lapar yang sangat-sangat luar biasa. Itu beliau itu sampai pingsan ya. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu itu ya, Arab-Arab Badui itu, orang kalau pingsan tuh dijejek badannya ya, supaya sadar begitu. Padahal bukan semata-mata pingsan atau ayan ya, tapi karena saking laparnya. Ini ada yang menilai bahwa Abu Hurairah itu katanya lemah ingatan
atau idiot begitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Di antara ulama adalah Imam Malik rahimahullah, ya. Beliau mengatakan diragukan keimanannya, bahkan dia bisa keluar daripada Islam, ya. Bahkan dia bisa dicap sebagai salah satu golongan munafik ketika mereka mencaci salah satu sahabat Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita simak riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dari As-Suddi mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua, hampir ya, seluruh firman Allah itu kalau diamati terus menerus, apalagi kalau kita mempelajari asbabun nuzul, ya, itu para sahabat Nabi itu adalah Quran berjalan. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kehidupan berjalan, Al-Quran dalam kehidupan, itulah kehidupan para sahabat Nabi. Cukup banyak, ya. Di antaranya ketika ada di antara sahabat Nabi, ketika dia beroleh kepala kambing, ketika dia mau masak, dia berpikir jangan-jangan sebelah kanan saya lebih membutuhkan, maka diberikan kepala kambing yang dia mau masak itu kepada tetangga sebelahnya. Tetangga yang kedua ketika dia mau masak, berpikirnya pun sama, diberikan lagi kepada tetangga berikutnya, sampai berputar kepada tujuh tetangga dan kembali kepada pemilik pertama itu. Nah, maka dengan peristiwa itu turun firman Allah, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mampu mendahulukan kepentingan saudara mereka walaupun sebenarnya mereka sendiri dalam kesulitan. Itu contoh dalam kehidupan sosial. Dalam hal ibadah misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji begitu ya orang-orang yang menegakkan sholat, maka ayat yang turun, rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ada satu laki-laki yang tidak dilalaikan, la tulhihim tijarah, oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Nah, ayat ini pun memuji satu generasi yang disebut dengan generasi sahabat tadi. Kemudian ada satu ayat yang turun memuji salah satu sahabat yang dia hijrah ke Madinah. Turun satu ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan ada di antara manusia yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat yang hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini satu ayat yang tadi saya baca dalam muqaddimah surah Ali Imran ayat 110, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan atau dikeluarkan untuk seluruh manusia. Rasulullah itu, ya, diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidak kami mengutus engkau. Ini ahli nahwu menerjemahkan, kalau kata-kata ma
titik-titik dilanjut dengan illa, ini bisa juga diartikan dengan hanyalah. Kalau terjemah letterleknya, tidaklah kami utus engkau illa kecuali untuk seluruh manusia. Artinya apa? Terjemah bebasnya itu, terjemah singkatnya itu, kami mengutus engkau itu hanya untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Umatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat linnas, adalah untuk seluruh manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kafatal linnas dan ukhrijat linnas, ini adalah dua potongan ayat yang terkait. Artinya bisa dipahami secara akliyah, ya. Walaupun hanya usia Rasulullah SAW itu 63 tahun dan pengabdian dalam ibadah dan dakwahnya, penyebaran Islam ini hanya 23 tahun, kurang lebih kita kenal 13 tahun itu periode Mekah, 10 tahun itu periode Madinah, dan ayat-ayat yang turun, ya, di Mekah itu dikenal dengan istilah ayat-ayat Makkiyah. Demikian juga ayat yang turun, ya, sesudah Nabi hijrah adalah dikenal dengan istilah Madaniyah, gitu ya. Jadi definisinya tuh Madaniyah tuh bukan ayat yang turun di Madinah, bukan. Bisa saja ayat itu turun di Mekah, tapi sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi demikian definisi yang pas tentang Makkiyah dan Madaniyah itu. Dua periode kurang lebih hanya 23 tahun. Kok bisa gitu ya? Dengan waktu 23 tahun sementara ditugaskan kafatal linnas, diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Secara logika itu nggak mungkin 23 tahun menyebar ke seluruh dunia. Maka dengan satu tugas ayat ini, dengan adanya surah Ali Imran ayat 110 ini, oh ternyata walaupun kenabian itu sudah selesai, maka tugas kenabian itu tidak boleh selesai. Maka tugas kenabian inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umatnya. Itulah generasi pertama yang dikenal dengan generasi sahabat. Kita kenal bahwa setelah Rasulullah SAW melaksanakan hujjatul wada, kurang lebih para ahli tarikh menyebut berjumlah 124.000 para sahabat dikumpulkan seluruhnya. Satu kalimat yang disampaikan Nabi, saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan kepada kalian semua. Itu juga turun surah Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan kepada Nabi, ya. Maka satu pesan Nabi, ala liyuballighush syahid minkumul ghaib. Kamu yang hadir pada hari ini hendaklah, ya, menyampaikan kepada yang belum hadir. Mungkin kalau kita nggak bisa membayangkan itu, ya. Dulu belum ada alat transportasi yang canggih, belum ada pesawat, belum ada juga perahu dan sebagainya. Tapi inilah kedahsyatan kekuatan keimanan mereka. Dengan kekuatan itu, subhanallah, ya, maka ini 124.000 para sahabat menyampaikan din, menyampaikan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke seluruh pelosok dunia. Maka kalau kita simak perhatikan, ya,
kubur-kubur para sahabat Nabi itu enggak di Mekah Madinah semua, tapi ada yang di Cina seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Tariq bin Ziyad, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali kepada ayat ini, kata Ibnu Hatim, ya, dalam ayat ini ya, dari As-Sudi tadi, As-Sudi mengatakan, menukil ucapan Umar bin Khattab, ya, jadi kata As-Sudi, Umar berkata, sekiranya Allah itu menghendaki, Dia akan berfirman dengan menggunakan lafaz antum. Ya. Jadi kalau Allah mau itu, ya, kalau Allah menghendaki, bisa saja kalimat yang digunakan itu bukan kuntum, tapi antum. Antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa ini Allah menggunakan kuntum begitu? Kata beliau ini. Yang maksudnya adalah kamu semua, antum itu. Tetapi Allah menggunakan kata kuntum ini bermakna khusus untuk sahabat-sahabat Nabi dan siapa saja yang meniru perbuatan mereka. Dengan demikian mereka lah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi persyaratannya 3 nih berdasarkan ayat ini, ya. Yang pertama nih, ya, yang pertama nih. Jadi umat Islam ini adalah merupakan umat yang terbaik, gitu ya, umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik itu enggak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Padahal umat-umat terdahulu kalau kita lihat ibadahnya, ya, umat Nabi Musa itu ada di antara di kalangan umatnya itu seorang wali yang ibadah 400 tahun sampai dengan yakin, ya, dan pedenya itu dia berkata, ya, hai Musa, tolong sampaikan kira-kira saya itu beroleh surga yang mana dengan pedenya itu. Maka Musa yang mendapat gelar Kalimullah yang bisa dialog langsung dengan Allah, Musa menyampaikan, kemudian Allah menjawab, hai Musa, sampaikan kepada umatmu yang udah ibadah sekian ratus tahun itu, dia berada pada keraknya neraka. Waduh, ibadah 400 tahun berada pada keraknya neraka. Berpikirlah, apa salahku gitu ya, apa dosaku. Tapi lama-lama udahlah, wis saya ridho. Tapi hai Musa, tolong sampaikan kepada Allah, tolong besarkan badan saya sebesar neraka. Ada riwayat lain menyebutkan besarkan badan saya sebesar pintu neraka, supaya orang lain enggak bisa masuk neraka, cukup saya saja yang masuk neraka. Maka Nabi Musa menyampaikan keinginan umatnya ini kepada Allah, maka langsung keputusan Allah berubah. Hai Musa, sampaikan, itu umatmu yang tadi sudah kurubah kedudukannya, dia masuk ke dalam surga yang tertinggi. Nah, apa ini? Apa sebabnya? Tadi 400 tahun itu ibadah hanya untuk sendiri. Sedangkan tadi yang cuma sesaat itu, yang dia berpikir bagaimana orang lain nggak masuk ke neraka itu, ya, itu hanya sebentar saja. Tapi adalah dia berpikir untuk keselamatan manusia. Bagaimana manusia itu selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah ini dikeluarkan oleh pernyataan Ibnu Abbas, ya. Dalam satu riwayat beliau ini, at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sittin aw sab'ina sana. Berpikir sesaat itu lebih utama dari ibadah sunnah 6 sampai 70 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kembali kepada makna ayat ini. Jadi ada tiga persyaratan kalau umat Islam ini ingin disebut dengan khairu ummah. Yang pertama, ukhrijat linnas. Dalam salah satu tafsir diartikan ay ma yanfa'un nas. Kamu diciptakan oleh Allah itu adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ada satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebegitu takjubnya kita, ya. Kita ini kan merasakan apa ini? Kenikmatan apa nih malam ini nih? Pertama, terangnya cahaya, ya enggak? Kalau dulu kan sebelum ada listrik, masih ingat penemu listrik, ya. Wallahu alam. Jameswat, apa siapa itu ya? Wallahu alam, ya. Nah, luar biasa itu manfaatnya. Kemudian penemu apa nih, AC kan? Bisa sejuk seperti ini, ya. Itu luar biasa itu. Penemu komputer, laptop dan sebagainya. Semuanya menjadi mudah, ya, buat komunikasi. Tapi kadang memang adanya HP itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi betul, yang jauh jadi dekat, tapi kadang yang dekat malah jauh karena berkumpul bareng sama-sama yang dilihat HP masing-masing. Pernah merasakan begitu? Kadang-kadang, ya, begitu. Luar biasa itu. Dulu zaman tahun-tahun 10, 20 tahun, 30 tahun ke belakang, ya, belum terpikir itu, ya. Jadi kirim surat aja dulu, ya, kalau menyampaikan kabar tahun-tahun 80-an gitu, ya. Itu surat sampainya ke pos desa. Dari pos desa nunggu berapa hari, ya, baru sampailah kepada orang yang kita cintai, ya, orang tua, ayah, bunda, baru sampai kabarnya. Sekarang langsung mencet klik, nggak bunyi, ya, sampai pesan gimana kabarnya, bahkan bisa langsung video call, subhanallah, ya. Luar biasa itu, kita merasakan, ya, bersyukur, memuji mungkin, ya, kepada penemuan canggih itu, ya. Nah, bagaimana pula ketika seseorang itu memberikan manfaat sampai seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gitu, ya, kesenangan yang Allah sukai, perbuatan yang Allah sukai ketika si hamba itu menjadi sebab terbukanya hidayah buat saudaranya itu. Maka Nabi berpesan kepada Ali dengan sumpah pesannya ini, ya Ali, wallahi, katanya, demi Allah Ali, la ayahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin ni'am. Hai Ali, andai seseorang itu mendapat hidayah dengan sebab ajakan atau ajaranmu, maka bagimu lebih baik dari beroleh 100 unta yang merah-merah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka ukhrijat linnas itu dikhususkan. Ukhrijat linnas yang spesial ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi kata wa tu'minuna billah ini, ya, adalah merupakan persyaratan. Kenapa? Karena tidak ada satu amal perbuatan yang diterima oleh Allah yang tidak disertai keimanan. Artinya amal menjadi diterima oleh Allah ketika disertai dengan keimanan. Maka ada tambahan ayat wa tu'minuna billah.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian pada riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kami diberitahu bahwa Umar bin Khattab telah membaca ayat ini, Ali Imran ayat 110 itu. Kemudian dia berkata, hai manusia, siapa yang gembira bila termasuk ke dalam ayat ini, hendaklah dia menunaikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Demikian dalam kitab Kanzul Ummam halaman 238. Pada riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh Allah melihat ke dalam kalbu para hambanya itu, maka dia pun memilih Nabi Muhammad SAW dan mengutus beliau dengan risalahnya dan memilihnya berdasarkan ilmunya. Kemudian dia melihat ke dalam kalbu manusia setelah itu, maka dia memilih untuknya sahabat-sahabatnya. Jadi memang setiap nabi itu Allah tetapkan, Allah pilih sahabat-sahabatnya. Di samping ada orang-orang yang membencinya. Nah ini makanya perlu kita kenal istilah apa itu sahabat, ya. Jadi di antara ulama tarikh menyebutkan sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Otomatis kalau beriman itu ya pasti membantu perjuangannya, ya. Karena ada orang yang hidup di masa Nabi tapi dia enggak beriman. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dia tidak disebut sahabat, ya, walaupun pamannya gitu ya, karena dia enggak beriman. Kemudian menjadikan mereka penolong-penolong agamanya dan pembantu Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surah As-Saff secara umum Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang salah memahami ayat ini, ya. Kok Allah butuh bantuan gitu ya? Kalau Allah mampu kuasa, kenapa enggak sendiri aja Allah menyebarkan agamanya gitu kan? Nah ini orang salah memahami, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu berkuasa menyebarkan agama ini tanpa manusia, ya. Kenapa dengan burung saja Allah berkuasa? Seperti pada kerajaan Nabi Sulaiman itu, ya. Itu ada satu kerajaan beriman semua dengan sebab burung saja, ya. Nah ini perlu dipahami, ya. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum. Hai orang beriman, kalau kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu, begitu. Nah jadi untuk memperoleh bantuan Allah itu adalah dengan cara membantu agamanya. Sama barangkali seperti seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, ya. Bukan perusahaan butuh kepada pekerja itu, ya. Tapi seorang itulah yang butuh kepada perusahaan. Karena andai ya, seseorang tersebut tidak bekerja, maka perusahaan bisa mengganti dengan karyawan lain, bahkan bisa menggantinya dengan mesin bahkan, ya. Nah inilah yang kita pahami, kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa ibnu Maryam pun mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolong agama Allah. Qala al-hawariyun ansarullah, maka al-hawariyin, ya, orang yang setia kepada Nabi Isa itu, pengikut-pengikut setianya, nahnu ansarullah, kamilah yang menjadi pembantu-pembantu agama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Demikian juga sebaliknya, maka sesuatu yang dilihat orang-orang beriman sebagai kebaikan, maka itu juga kebaikan. Sebaliknya, sesuatu yang dilihat orang-orang beriman satu keburukan, maka itu pun keburukan di sisi Allah. Dalam satu ayat, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah itu memberikan petunjuk dengan sebab keimanan mereka. Tentu ketika bicara keimanan adalah iman yang hakiki, ya, iman yang sesungguhnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dengan makna yang sama tanpa menyebut kalimatnya, apa yang dilihat orang beriman, sampai pada akhirnya hadis yang diriwayatkan oleh At-Talaysi seperti hadis Abu Nuaim tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat dan hadis di atas. Jadi jelas bahwa ketika umat ini ingin beroleh khair ummah, maka persyaratan tadi harus dikedepankan, ya. Ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebagai penutup, ada satu ayat dalam surah Yusuf ayat 108, ya. Ini pun turun terkait dengan keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu masuk ke dalam Islam, maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kemarin saya kafir, sekarang saya Islam. Sekarang apa tugasku?" Maka turunlah ayat Qul, surah Yusuf 108 itu, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, katakan itu kepada Abu Bakar khususnya, tentu juga kepada umatnya secara umum, hadhihi sabili, inilah Islam sebagai jalan hidupku." Jadi jelas tuh, perintah menjadikan Islam sebagai jalan hidup, panduan hidup, petunjuk hidup, itu jelas karena dia sudah menjadi seorang muslim. Tapi ada yang namanya tugas, ad'u ilallah, kau ajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, bahwa ad'u ilallah itu di atas keterangan yang jelas, ala basirah, ana wa manit taba'ani, tugasku dan orang-orang yang ikut kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi tugas amar ma'ruf nahi munkar sekali lagi bukanlah tugas sekedar para ustadz, para kiai, para ulama saja. Kalau berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan adalah tugas keseluruhan. Tentu ketika berbicara ngajar, menyampaikan yang dengan disiplin ilmu khusus, tentu itu juga ada spesialisasinya. Namun sekali lagi secara umum, ya, yang namanya mengajak sekali lagi adalah tugas seluruh umat Islam, ya. Ada satu dalil umum, ya, hadis umum, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kalimat dakwah ini 3 kata saja sudah menjadi dakwah. Yuk ke masjid, yuk sholat, sudah dakwah itu, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semangat beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, ya, senantiasa Allah kuatkan, ya, baik dalam keluarga, masyarakat sekitar, ya, kiri kanan kita, sehingga keberkahan pun datang kepada kita. Kenapa? Karena ketika ada kemungkaran dibiarkan begitu saja, maka ketika siksa azab turun, itu bukan mengenai orang-orang durhaka saja, tapi orang-orang soleh di sekitar pun terkena juga, ya, imbas dari kemungkarannya itu. Wallahu a'lam bishawab.